أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 28. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin, amin amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Malam ini alhamdulillah BCA PLKI Surabaya, ibu-ibu semuanya bisa hadir kembali untuk berhaqqa tilawatih, untuk berhaqqa tukotih, untuk belajar berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya menjadi ibu-ibu yang solihah, amin ya robbal alamin. Dan suaminya suami yang solih, dan akhirnya anak cucunya nanti mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita perhatikan di surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah bahwa Allah menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum muslimin sebagai ujian bagi mereka. Apakah harta dan anak-anak
banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah ataukah sebaliknya? Mensyukuri nikmatnya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah, berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah terhadap mereka. Tetapi apabila dengan kekayaan yang mereka peroleh, kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita perhatikan nanti ilmu yang kita miliki itu juga termasuk akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang kamu pelajari, apakah ilmumu kamu manfaatkan apa tidak? Lah itu juga termasuk akan ditanyai. Termasuk juga diri kita, ya, masa muda kita sampai kita menjadi orang yang tua ini, masa mudamu dulu kamu habiskan untuk apa? Ya, umurmu untuk apa? Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amanah yang diberikannya. Seorang suami diberi amanah seorang istri, ya, kemudian diberi amanah lagi punya momongan, punya anak, punya cucu. Nah, semuanya itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita harus berhati-hati dengan amanah itu, karena amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, pada waktu pertanggungjawaban itu kita bisa menjawab dengan benar, maka pasti pahala nikmat yang akan kita terima. Tapi kalau pada saat kita ditanyai oleh Allah, kemudian kita bisu, nah, itu adalah tanda-tanda masalah, ya. Ada masalah, berarti bisa jadi di dunia kita bisa berbicara, tapi di hadapan Allah mulut kita akan terkunci, karena tidak ada satupun umat manusia, umat jin yang akan, ya, menipu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian tentang harta kita, Bu, itu juga ujian kita, ya. Menjadi seorang fakir, menjadi seorang miskin juga ujian dari Allah. Apakah dengan ujian itu dia mau bersabar apa tidak? Jadi jangan sampai kemiskinan menyebabkan menjadi orang apa, Bu? Orang kafir, menjual apa agamanya untuk dunia dan isinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jadi jangan sampai, ya, kemudian menjadi orang yang kaya raya. Itu juga ujian. Tidak boleh
orang yang kaya raya kemudian dia sombong, kemudian dia apalagi bakhil, ya, akhirnya itu bisa menyebabkan cinta dunia yang berlebihan, ujung-ujungnya nanti yaitu takut mati. Jadi takut mati, jadi nggak mau mati, padahal kehidupan dunia ini ada hidup juga ada mati. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Harta benda kita, suami kita, dan kita sendiri mudah-mudahan bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan ikhlas, ya. Lah orang itu bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan ikhlas kalau orang itu punya Islam yang baik, punya iman yang baik, dia juga taat pada peraturan, ya, peraturan Allah, peraturan yang disampaikan Rasulullah, peraturan-peraturan pemerintah yang baik-baik semuanya, aturan-aturan di pegawaian dan lain sebagainya harus ditaati. Kemudian dia berteman dengan orang-orang yang benar dan dia juga harus bersabar. Lah orang seperti itu nanti akan menjadi seorang pekerja yang baik, ya Bu. Jadi pekerja yang baik itu sebagai apapun nanti Bu. Ya sebagai guru, ya sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, ya, sebagai presiden, sebagai menteri, apapun kalau dasarnya hatinya itu seperti tadi mempunyai akhlak-akhlak yang mulia yang dia lakukan, dia juga khusyuk sholatnya, dia juga rajin bersedekah, dia juga rajin menahan dirinya, ya, menundukkan nafsunya, dia juga menjaga kehormatannya, dan dia selalu berzikir di mana saja dia berada, di rumah berzikir, di jalan berzikir, di kantor berzikir, maka insya Allah orang seperti itu akan menjadi seorang pegawai atau hamba Allah yang baik. Minta tolong Bu Rinda, surat At-Taubah ayatnya 105. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, ternyata dipirsani sama Gusti Allah. Coba lihat. Baca yang keras. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah itu, jadi orang itu bisa bekerja dengan baik kalau dia merasa apa Bu? Diawasi sama Gusti Allah. Jadi takutnya itu kepada Allah, ya. Kalau takutnya itu kepada manusia, kalau manusianya nggak ada, nggak takut. Saya di rumah sendirian kok, nggak ada yang lihat. Lah itu yang menyebabkan orang itu berbuat jahat itu karena dia lupa dengan Gusti Allah. Seakan-akan dia sendirian, padahal kalau sendirian yang kedua siapa? Gusti Allah. Kalau kita berlima, yang keenamnya Gusti Allah. Loh, apa yang kita perbuat, perkataan kita selalu didengar sama Gusti Allah,
apa yang kita perbuat, juga perbuatan kita dilihat sama Gusti Allah, dan Allah akan membalas ya kepada kita dengan balasan yang terbaik. Kalau jenengan melakukan hal itu baik, balasannya Allah adalah balasan yang terbaik. Coba minta tolong Bu Vina, lihat surat 28 ayat 77. Nah, supaya kita ini ya di dalam hidup di dunia ini kita harus mempergunakan fasilitas dunia dan isinya itu untuk membangun istana di akhirat. Nah, coba apa yang harus kita lakukan? Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Allah sudah ya menolong segala urusan kita. Nah, makanya kita disuruh tolong menolong, kasih mengasihi, sayang menyayangi, karena Allah sudah mengajari kita seperti itu. Coba dibaca Bu Vina. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi jangan sampai setelah kita berbuat baik terus dirusak. Itu adalah orang yang tidak punya akal cerdas, jadi tidak boleh. Makanya disuruh berhati-hati. Kalau sudah kita berbuat, maka hati-hatilah jangan sampai kita ini menyakiti orang. Itu hati-hati. Jadi karena kalau kita ini sudah berbuat baik, kemudian kita menyakiti orang, maka kebaikan kita itu akan hangus, akan hilang. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia, kepada umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tetumbuhan, maka ya Allah yang akan membalasnya. Jadi binatang yang kita miliki, kita beri makan dan minum, tetumbuhan yang kita miliki, kita rawat yang baik, kemudian kita tidak bermusuhan dengan jin. Nah, itu pun termasuk akhlak mulia, karena bangsa jin kalau diganggu, kalau misalnya dilaknat, juga mereka akan bermusuhan dengan kita, karena dia juga makhluk. Makanya kita ya harus berhati-hati, jangan sampai kita ini menyakiti umat-umat yang lain, ya harus berhati-hati. Kemudian coba lihat di surat 16 ayat 97, Bu Desia. Surat 16. Baik seorang laki-laki, baik seorang perempuan, ya kalau berbuat baik maka Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik. Coba lihat. Ya, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah itu luar biasa, ya. Maka kita harus
belajar tafaqquh fidin, kita harus memperdalam agama ini sehingga kita nanti akan semakin tumbuh subur iman dan takwa kita. Kita lanjutkan. Dalam kehidupan manusia di masyarakat, harta benda adalah merupakan kebanggaan dalam kehidupan dunia. Sering orang lupa bahwa harta benda itu hanyalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada mereka, sehingga mereka kebanyakan tertarik kepada harta kekayaan itu dan melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Loh, banyak kadang orang itu kalau sudah diberi ya kekayaan itu berlimpah ruah, terus ujung-ujungnya jadi pengelulu ngono lho Bu. Akhirnya apa? Dia tidak sholat, akhirnya meninggalkan sholat, akhirnya dia tidak berhati-hati di dalam bekerja itu, yang halal, yang haram dicampur aduk. Loh, akhirnya dimakan sama istri dan anak-anak cucunya harta yang haram itu, akhirnya ya susah ya. Kalau diajari ya susah ya. Kalau dikasih ilmu ya susah karena darah-darahnya itu tumbuh dari hal-hal yang diharamkan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian juga anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap kaum muslimin. Anak itu harus dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang soleh atau solihah. Apabila seorang berhasil mendidik anak-anaknya soleh solihah menurut tuntunan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Loh Pak, Bu, jadi luar biasa kalau panjenengan punya anak-anak, cucu-cucu yang soleh solihah, itu luar biasa. Ya, waktu hidup jenengan senang, nanti waktu jenengan meninggal dunia juga senang. Karena apa? Pasti yang namanya anak soleh solehah itu akan meniru laku baik jenengan, akan diteruskan gitu loh. Ya, amin ya robbal alamin. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana. Jadi bencana itu gak gunung meletus tok, bencana itu gak banjir tok, tapi anak nakal, bojone nakal, sing wedok nakal, anak cucunya nakal, itu juga bencana. Ngono ya. Makanya kita harus berhati-hati ya. Tidak saja kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu wajiblah bagi seorang muslim memelihara diri dari kedua cobaan tersebut. Hendaklah dia mengendalikan harta dan anak untuk dipergunakan dan dididik sesuai dengan tuntunan agama, serta menjauhkan diri dari bencana yang ditimbulkan oleh harta dan anak tadi. Jadi anak-anak kita itu diajari kenal sama Gusti Allah ya, kenal sama Rasulullah, kenal sama sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau kacang itu yang baik itu apa Bu? Manut sama lanjaran. Tapi ono kacang gak manut karo lanjaran. Jarene Bu Desi tak cabut ae Ustaz. Wong kacang iku lho, wis tawaki lanjaran malah merambat nang gone cendela Ustaz. Malah merambat ning kulkas wingi malahan. Tak utes. Iku jenenge kacang sing gak genah. Jadi kacang ini ternyata ono sing genah, ono sing gak genah. Ya, jadi hari ini saya teruskan
Ya, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maksudnya ialah barang siapa yang mengutamakan keridhaan Allah daripada mencintai harta dan anak-anaknya, maka ia akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah. Jadi kalau kita ini mengelola ya Bu, harta benda tadi dengan cara yang benar, ya, mendidik anak dengan cara yang benar, dengan ridhonya Allah, pasti hasilnya akan berlipat ganda, ya. Peringatan Allah agar manusia tidak lupa kepada ketentuan agama lantaran harta yang banyak dan anak yang banyak disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melelehkan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Munafikun ayat 9. Minta tolong Bu Farida, surat keempat ayat 8 dan 9. Surat An-Nisa ayat ke 8 dan 9. 8 dan 9. Surat An-Nisa ayat ke-8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Kemudian ayat ke-9, dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, jadi itu tadi Bu, bertutur kata yang benar, berkata-kata yang baik, dan bertakwa kepada Allah, beriman, ya, itulah yang bisa menyebabkan apa? Ketakutan sebagai seorang tua itu terhadap anak-anaknya akan terbebaskan dari rasa takut, apalagi di zaman seperti ini, ya. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, ya. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Bu, jadi kita harus apa Bu? Kita harus berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga besar kita, diri kita dihindarkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi begitu, ya. Coba Bu Rinda terakhir surat 29 ayat 45 Bu. Anak-anak kita ngaji yang hakko tilawati, sholat yang benar, mudah-mudahan bisa terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena perbuatan keji mungkar itu bisa menyebabkan apa? Terbelakang nanti, mentalnya terbelakang, karirnya terbelakang, tidak bisa sukses, jadi anak yang broken home dan lain sebagainya, otal-otalan dan lain sebagainya, ya karena mereka tidak bisa membentengi dirinya dari pergaulan orang-orang yang keji dan mungkar. Hati-hati. Coba baca Bu.
Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau membaca tadi, kalau hakko tilawati ya harus Quran itu harus dikaji, dibaca, difahami, kemudian diamalkan, didakwahkan. Hadis-hadis Nabi juga begitu. Baru nanti bisa menjadi benteng bagi anak-anak kita ya. Jadi harus begitu. Kita harus apa? SDA. Jadi sholat, kemudian dzikir, terus Al-Quran. Ya. SDA adalah sholat, dzikir selalu, kemudian Al-Quran harus dihakko tilawati. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan yang hatinya mati Allah hidupkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji, yang biasa berkhianat, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, taubatan nasuha sebelum dia wafat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan iman dan takwa kita kokoh sehingga kita bisa beriman, berilmu, beramal, dan ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan hidup kita husnul dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu. Nggih, barakallah nggih, terima kasih.